Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku semua? Hari ini kita akan belajar tentang menganalisis fungsi dan struktur bagian tubuh pada tumbuhan. Oke, sebelumnya marilah kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Silahkan menyimak videonya. Terima kasih. Bagaimana air diambil oleh akar melalui rambut akar yang sangat banyak, kemudian diberikan ke jaringan xilem yang ada di akar, selanjutnya ke daun. Ini ada jenis-jenis akar, ada akar tunggang, ada akar dikotil, dan ada akar serabut, akar monokotil. Ini contoh dari beberapa akar. Ini juga dikotil dan monokotil, di mana bijinya berkeping satu dan biji berkeping dua. Selanjutnya ada jenis akar lagi, yaitu akar parakan adsentif, ya, sama gunanya akar adalah untuk mencari bekerja sara di dalam tanah. Selanjutnya pada batang. Pada batang ada jaringan xilem, phloem, cambium, cortex, dan epidermis. Ada beberapa batang yang mempunyai kayu, batang berkayu, dan ada yang basah ataupun batangnya berupa batang rumput. Oke, seperti kita akan baca lagi. Nah, ini adalah daun. Ada daun-daun. Daun itu mempunyai struktur juga, ya. Ada urat daun, tulang daun, tulai daun, dan ada tangkai daun. Nah, ini struktur yang ada pada daun. Layar daunnya, tangkai daun berada di awal, terus kemudian ada tulang daun pada daun dan urat daun. Nah, ini juga pada pisang. Nah, pohon pisang, kalian lihat pohon pisang ada pelepah daunnya, ada tangkai daun, dan ada helaian daun. Coba kalian perhatikan lingkungan kalian. Selanjutnya ini ada helaian daun. Nah, ciri beberapa bentuk daun yang berbeda. Ada yang bentuknya menyirip, ya. Tulang daunnya ada yang berbentuk menyirip, ada yang melengkung, ada yang menjari, dan ada yang sejajar. Contoh yang menjari apa? Coba kalian lihat daun singkong. Ini juga merupakan bentuk-bentuk dari daun, bagaimana ujungnya ada yang meruncing, ada yang tumpul, ada yang menjari, terus kemudian ada tulang daunnya yang bercabang, ada yang menjari, dan sebagainya. Ini bentuk-bentuk daun. Selanjutnya kita kepada bunga. Bunga merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan. Bunga terdiri dari kepala sari, benang sari itu jantan, dan putik, tangkai putik itu betina. Kemudian di bagian bunga juga terdapat ada mahkota, bakal biji, daun pelindung, ada tangkainya juga. Nah, itu merupakan bagian-bagian dari bunga sempurna. Oke, bagian dari bunga-bunga sempurna. Ada bunga lengkap dan ada bunga tidak lengkap. Bunga lengkap adalah bunga yang memiliki 5 bagian, ya. Ada tangkai, dasar bunga, kelopak, mahkota, putik, dan benang sari. Tapi ada juga yang tidak mempunyai itu, disebut bunga tidak lengkap, yaitu bunga yang tidak memiliki salah satu atau beberapa yang ada di bagian-bagian bunga. Ini adalah contoh dari bunga Kamboja. Bagaimana bunga Kamboja masuk ke dalam bunga tidak sempurna atau bunga juga tidak lengkap, karena hanya memiliki salah satu dari struktur pada bagian-bagian bunga. Ada beberapa bagian bunga yang tidak lengkap ada pada. Selanjutnya kita ke biji. Di biji ada biji dikotil, dan kita bedakan juga pada biji jagung dan biji monokotil. Baik dikotil dan monokotil mempunyai struktur yang berbeda, ya. Ketika dia tumbuh, kita bisa melihat bagaimana tanaman kacang dengan tanaman jagung itu berbeda. Biasanya pada bentuk struktur daun, tulang daunnya itu sejajar pada monokotil, dan pada dikotil berbentuk tulang daun seperti menjari atau tulang daunnya bisa menyirip. Akarnya juga berbeda, ada akar tunggang pada dikotil dan akar serabut pada monokotil. Nah, biji ada yang biji terbuka dan biji tertutup. Biji terbuka itu apa sih? Biji terbuka itu tidak dilapisi oleh buah, tidak dilapisi oleh bakal buahnya, dia terekspos, jadi bijinya itu keluar. Contohnya ada pada pinus, melinjo. Kalau yang tertutup ya sering kita lihat mangga dan sebagainya. Ini adalah contoh dari buah yang mempunyai tumbuhan berbiji tertutup. Ciri-cirinya dia mempunyai kulit buah, ada tangkai, daging buah, dan biji pada tumbuhan yang berada di dalam buahnya. Jadi ketika dia jatuh,
ya. Ketika dia jatuh, dia bijinya itu tidak rusak. Nah, buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat cadangan makanan dan melindungi biji yang merupakan bakal tumbuhan baru. Buah terdiri atas beberapa bagian tadi loh ya Kak, yaitu tangkai buah, kulit, daging buah, dan biji. Tangkai buah berguna untuk tempat melekat dan bergantung pada ranting atau dahan. Kulit buah merupakan lapisan paling luar yang berfungsi melindungi buah. Betul. Daging buah adalah bagian dari buah yang biasanya dapat dimakan. Ini yang biasanya sering kita makan ini daging buahnya ya. Nah, bagaimana dengan bijinya? Oh, ternyata biji ini adalah calon dari spesies yang baru, spesies dari tumbuhan itu tadi, karena dia berkembang biak menggunakan biji. Ketika biji ini kita simpan di dalam tanah, di atas tanah, tentunya dia akan berkecambah dan menjadi tumbuhan tersebut. Oke, selanjutnya Kak, bagaimana sih fotosintesis itu terjadi ya, sehingga akar dari tanaman itu menyerap air yang banyak dari tanah. Nah, ini tadi proses dari fotosintesis. Bagaimana kutikula ya, stomata, pada stomatanya ini dia membuka dan menarik karbon dioksida masuk. Nah, ketika karbon dioksida masuk, maka beberapa material di dalam tanah kemudian dibawa oleh batang menuju daun. Nah, klorofil yang ada di daun ini sama ya, klorofil yang ada di daun, kemudian dia meresap bagaimana air tersebut bisa naik ke atas daun, tentunya dengan bantuan cahaya matahari. Terima kasih, sampai di sini dulu perjumpaan kita. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.